Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini saya akan bicara tentang masalah suspensi. Oke, sebelum saya bicara lebih lanjut, bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Jadi gini teman-teman, kenapa varian Wuling ya, entah itu Convero ataupun Cortez, lebih-lebih lagi Almas, itu suspensinya itu relatif lebih enak ketimbang rival-rivalnya. Nah, saya akan sedikit bercerita tentang itu. Relatif ya, saya katakan relatif karena memang dengan harga yang lebih hemat, bahkan mungkin lebih hematnya banyak ya. Varian Wuling menawarkan kenyamanan suspensi yang prima, mulai dari yang LMPV sampai dengan MPV-nya. MPV-nya kalau Cortez itu kayaknya masuk low juga enggak, masuk medium pun juga mungkin di entry level ya. Kalau kita lihat harganya ya, itu enggak ya medium yang paling bawah harganya, tapi kualitasnya dan fiturnya medium yang paling atas. Dan selanjutnya Wuling Almas. Wuling Almas itu SUV yang saya rasa juga kenyamanannya masuknya ke di daerah atas ya. Artinya kenyamanannya masuk dalam kategori SUV yang bagus, bukan di entry level lagi. Kalau harganya masih di entry level. Jadi gini teman-teman, bicara tentang suspensi itu ada dua macam suspensi secara garis besar ya. Yang pertama itu suspensi yang dependent. Yang kedua suspensi yang independent. Kalau yang dependent itu kalau biasa orang nyebutnya adalah suspensi rigid. Artinya suspensi rigid itu suspensi yang biasanya dipakai dalam mobil-mobil niaga ya. Jadi dia pakainya per daun begitu ya. Lalu gardannya itu gardan kaku ya. Jadi dia menghubungkan antara roda kiri dan kanan itu dengan gardan yang kaku. Dia tidak bisa fleksibel. Dengan dihubungkan per daun itu benar-benar dependent. Kita tidak bicara itu karena Wuling tidak memakai suspensi dependent. Semua Wuling memakai suspensi independent dan semi independent. Nah, apa bedanya semi independent dan dependent? Nanti kita bahas. Oke. Lanjut terus videonya. Jangan sampai ketinggalan dan oh iya, tontonnya sampai selesai biar Anda menerima infonya secara utuh. Yang pertama kita bahas adalah suspensinya Wuling Convero. Ya, Wuling Convero yang saya naikin ini sekarang ini Wuling Convero ya, yang tipe L plus ya. Wuling Convero di roda depan memakai suspensi MacPherson Strut ya. Sedangkan untuk roda belakang memakai suspensi semi independent. Yang depan MacPherson Strut itu suspensi independent ya. Benar-benar roda kiri dan kanan itu akan naik turun sesuai dengan kondisi jalan. Kalau ada lubang dia turun, kalau ada gundukan dia naik. Ini benar-benar sendiri-sendiri ya. Artinya sendiri-sendiri adalah roda kiri dan kanan itu tidak saling mempengaruhi. Misalkan yang kiri itu turun karena lubang, yang kanan tetap diam. Kalau yang nggak ada lubang ya yang kanan. Kalau yang kanan itu ada gundukan, dia akan naik ya tanpa mempengaruhi yang kiri. Ini namanya independent. Nah, MacPherson Strut ini suspensi yang banyak sekali dipakai oleh mobil-mobil LMPV ya. Hampir semuanya LMPV memakai suspensi depannya MacPherson Strut karena
secara teknis dia sederhana dan biaya perawatannya mudah. Kemudian yang belakang memakai semi independent. Kenapa saya bilang semi independent? Karena dia sudah mempergunakan pernya spiral yang di belakang, namun masih tetap menggunakan gardan yang kaku ya. Artinya gardan yang kaku itu antara roda kiri dan roda kanan itu dihubungkan gardan yang benar-benar dia tidak bisa bermain. Jadi kalau ini Anda bayangkan sebuah batang gardan yang kaku dan ini rodanya, dia kalau ini turun dia akan terpengaruh ya. Paham ya? Namun kenapa disebut semi independent? Karena dia tidak diayun oleh per daun lagi, melainkan sudah memakai per spiral dengan lengan ayun. Ya, jadi dari kalau Anda lihat di kolong di belakang ya, itu ada lengan ayunnya yang menghubungkan asgardan itu ya. Nanti di belakang video ini, di bagian belakang saya akan berikan gambar-gambar ilustrasinya ya. Apa itu suspensi A, B, C, nanti ada ilustrasinya sedikit. Nah, itulah mengapa Wuling Convero dengan dia merupakan LMPV yang setahu saya itu paling panjang di kelasnya dan bobotnya paling berat di kelasnya, itu tetap nyaman. Karena di belakangnya kita memakai lengan ayun ya, alias kalau di istilah tekniknya itu swing arm. Nah, swing arm. Oke, kita menuju ke Cortez. Cortez itu depan belakang sudah independen, artinya di depan itu memakai McPherson strut ya. Kan dia geraknya gerak roda depan ya kalau Cortez ya. Jadi dia memakai McPherson strut sama seperti Convero, namun karena ada gardannya di depan untuk Untuk menjalankan mobil itu, karena dia gerak roda depan ya. Itu batang gardannya itu sendiri-sendiri. Jadi dia bisa bermain sendiri-sendiri. Artinya ketika yang kiri dan kanan ini rodanya bergerak naik turun, dia tidak saling mempengaruhi. Nah, yang belakang itu memakai double wishbone. Nah, bedanya dengan McPherson strut, kalau McPherson strut hanya memakai satu batang ini mainnya, sehingga dia rodanya, misalkan ini roda kanan ya, dia sudut chamber roda itu akan mengikuti gerakan ini ya, paham ya. Nah, kalau double wishbone, chamber roda ini dia tetap lurus, meskipun dia naik turun dia tetap lurus, tidak akan begini. Karena apa? Yang megangin ada dua, atas dan bawah, sehingga gerakan rodanya itu tetap lurus. Ini kalau untuk Cortez, untuk suspensi belakang Cortez ya. Makanya Cortez paling nyaman. Kalau saya pikir dia paling nyaman ya. Silakan Anda coba test drive kalau nggak percaya. Bagi teman-teman yang memilih Cortez, selamat Anda mendapatkan kenyamanan yang prima. Selanjutnya ada di Wuling Almaz. Wuling Almaz itu depan itu memakai McPherson strut sama. Jadi ketika mobil ini di depannya semuanya pakai McPherson strut. Cuman yang di belakang berbeda sedikit. Karena yang di belakang ini suspensi Wuling Almaz ini pakai multilink. Nah, kalau tadi di double wishbone itu ada dua penyangga as roda ya, untuk semacam lengan ayunnya begitu. Kalau multilink tidak hanya dua, dia banyak. Nah, multilink ini kelemahannya adalah dia lebih rigid ya. Lebih rigid dalam artian setiap pergerakan chamber roda itu ada yang ngatur, ada yang megangin gitu ya. Karena dia konsepnya adalah SUV, dan yang namanya SUV itu mestinya bisa dipakai di medan yang lebih ekstrim ya ketimbang Cortez. Makanya dia dibuat lebih rigid dengan multilink, namun tidak mengurangi kenyamanan ya. Multilink ini kelebihannya dia lebih kuat daripada double wishbone, dan dia lebih kontrolnya itu lebih banyak untuk chambernya supaya tidak bergerak ya. Dia roda tetap lurus,
meskipun naik turun. Begitu untuk suspensi belakang Wuling Almas. Sedikit lebih keras dibandingkan Convero. Sedikit lebih keras dibandingkan Cortez untuk suspensi belakangnya. Dan pemenangnya, bukan pemenang sih sebetulnya. Karena ketiga varian ini beda ya. Yang satu LMPV, Cortez medium MPV, sedangkan Almas ini SUV. Beda ya. Cuma dari tiga varian ini, selamat bagi Anda yang menggunakan Cortez. Karena Cortez itu mobil paling nyaman buat keluarga. Ya. Saya kayaknya kalau sudah bosen dengan Convero juga mau beli Cortez. Sekian dulu video saya tentang suspensi. Bila ada pertanyaan silahkan layangkan di komentar. Saya usahakan setiap pertanyaan akan saya jawab. Begitu dulu teman-teman ya. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video ini. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Oke. See you in the next video.